lagi di acara podcast After School. Ya, di podcast After School ini kita bakal ngomongin hal-hal yang sekiranya tuh lagi seru-serunya banget ya diomongin di masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lainnya gitu ya. Aja? Nah, ini saya perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu supaya Supaya apa tuh? lebih asik ngedengerinnya, terus bisa saling kenal juga. Yes. Dimulai dari siapa dulu? Dari Pak RT dulu mau kenalan? Ada Pak RT nggak di sini? Oh nggak ada. Dari saya dulu kali ya. Boleh. Ladies first gitu. Hubungannya yang kita obrolin kan? Iya betul. Nah, nama saya adalah Bu Santi, guru sosiologi SMA Pintar Lazuardi. Kebetulan di sini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan Pak Adri nih. Pak Adri adalah partner saya di SMA Pintar Lazuardi juga, guru cowok yang keren, terus juga tertarik juga untuk membicarakan tentang gender gitu. Apalagi ditambah sekarang pakai bajunya warna merah muda gitu kan, mendukung sekali ya Pak ya. Sangat trendy ya di kalangan Gen Z ini, baju merah muda ini trendy banget. Ini melambangkan karena baju aku adalah statement aku gitu. Kalau kata anak-anak sekarang tuh gitu. Nah, Pak Adri ini guru apa nih di SMA Pintar Lazuardi? Alhamdulillah, saya guru kungfu. Guru sekaligus guru biologi. Jadi dua. Jadi saya kan sehat ya orangnya, jadi kungfu kan sehat banget gitu ya. Biologi juga sehat. Nah, kali ini topik yang mau kita bahas apa nih Pak Adri? Yang tadi sudah saya singgung tentang gender. Tentang gender ya. Kok nanya saya? Saya kan iya. tahu. Ya kan saya di sini perempuan, di sini laki-laki. Baiklah, saya jadi kepo tentang maskulinitas gitu. Maskulinitas. Kalau lagi ngetrend itu sekarang ada yang bilang kalau misalnya toksik nih, cowok tuh toksik gitu. Atau bisa disebut apa tuh Pak Adri? Aku merasa tersinggung dengan omongan kamu. Aduh, cowok tuh toksik banget ya, atau misalnya bisa kita sebut namanya toxic masculinity. Betul, toxic masculinity. Cuman kita klaim dulu ya kalau toxic masculinity itu nggak sepenuhnya berbicara tentang semua laki itu selalu salah gitu kan selalu bilang gitu cowok selalu salah dan wanita selalu benar gitu kan ya. Saya sekarang diem aja gitu daripada saya salah. Saya diem aja deh. Nah, karena kita membicarakan tentang toxic masculinity, pertama-tama saya ini mau tanya dulu nih ke rekan saya yang laki-laki ini yang itu laki-laki terkait stigma-stigma yang ada di luar di luar angkasa. Kalau kalau katanya itu toxic masculinity itu berkembang karena didikan sedari kecil atau nilai dan norma yang diajarkan kalau di sosiologi namanya dari keluarga terlebih dahulu karena keluarga itu adalah agen yang pertama yang mengajarkan kepada anak-anak hingga dia dewasa bagaimana dia bersikap di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu toxic masculinity katanya itu berhubungan juga dengan didikan sedari kecil gitu. Jadi saya pengen tanya nih kepada Pak Adri gitu. Gimana sih pandangan Pak Adri atau bagaimana sedari dulu Pak Adri itu diajarkan dan ditanamkan oleh keluarga bagaimana menjadi laki-laki untuk siap ngapain ini? Untuk siap berada di masyarakat gitu gimana? Ataukah harus menjadi lelaki sejati atau lelaki yang tidak sejati sopan atau bagaimana lah menurut pandangannya? Iya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaan yang sangat menarik itu pertanyaan yang sangat menarik dari Bu Santi ya, mengatakan istilah toxic masculinity. Toxic artinya beracun, masculinity itu ya sifat-sifat kelelakian gitu ya. Apakah lelaki itu beracun ya? Kalau kayak gitu mah apakah toxic masculinity ini berbahaya gitu ya untuk
masyarakat gitu. Sebenarnya sih nggak jauh dari stigma gitu ya, enggaknya kebanyakan gitu. Karena memang gini, karena kalau kita masyarakat di Asia Tenggara ya, saya ngomongin di Asia Tenggara ya, saya nggak tahu kalau masyarakat yang ada di planet Venus atau planet Saturnus saya nggak tahu. Kebetulan kita hidup di Indonesia, memang ada istilah namanya tuh kita kan patriarki ya, gitu. Patriarki itu pasti laki-laki jadi pemimpin. Gitu ya. Jadi laki-laki itu terkesan harus dominan, harus bisa membuat keputusan gitu ya, harus pokoknya apa-apa tuh harus laki-laki itu yang bikin semuanya gitu, bikin kalau dalam pemerintahan bikin kebijakan, di rumah tuh menentukan kamu pulang jam berapa, udah kerjain PR apa belum tuh biasa kan bapaknya, kalau ibunya kan lebih kalem lah gitu biasanya. Asa ibu saya juga tanya-tanya PR kok. Oh, ibu saya nggak nanya-nanya PR kok, ibu saya nanya-nanya ini, enggak sih. Ya jadi gitu. Ya karena didikan itu tadi tuh, laki-laki tuh diposisikan sebagai sesuatu yang top ya, di atas gitu ya. Nah makanya laki-laki itu nggak boleh menunjukkan perasaan-perasaan gitu ya. Gitu ya. Perasaan-perasaan misalkan kalau laki-laki itu kan bisa ya, misalkan misalnya lagi sekolah nih, misalkan Gen Z nih misalkan lagi sekolah, terus ada masalah sama temennya gitu, dia lagi merasa sedih gitu. Aku kok ada masalah sama temanku, tapi gimana cara menyelesaikan permasalahan ini gitu kan, dia ada emosi, dia mungkin nangis-nangis sedikit gitu ya. Nah dia bilang sama orang tuanya gitu, aku kok begini gitu, aku pengen jajan batagor tapi di sekolah adanya somai, aku sedih banget, terus dia nangis gitu misalnya. Terus sama bapaknya dimarahin gitu, ya makan aja batagor itu gitu, nggak usah lah kau beli somai gitu kan. Udahlah cengeng banget sih jadi anak cowok gitu kan. Nah, somai aja, somai aja dipikirin, batagor ini lebih enak gitu kata bapaknya kan. Jadi bapaknya selain toxic masculinity, dia batagor masculinity juga gitu. Jadi apa-apa tuh harus batagor gitu. Terus anak itu sedih kan, dia nggak tahu harus bilang sama siapa, padahal aku ingin makan somai gitu. Kenapa di sekolah aku batagor, dan dia nangis. Kenapa harus somai dan batagor? Kenapa nggak mie ayam? Biasanya makan mie ayam tuh anak-anak perempuan ya. Seksis nih, nggak boleh ya. Karena nggak tahu ya kalau stigmanya gitu ya, perempuan tuh lebih suka mie ayam, kalau cowok tuh warteg gitu itu biasanya. Kayaknya harus ada penelitian ada lebih juga lanjut penelitian ya. tuh bagus juga tuh, nanti di sesi berikutnya kenapa cowok itu warteg, cewek itu mie ayam, itu bagus juga tuh ya. Jadi gitu ya, ibarat pokoknya laki-laki tuh nggak boleh menunjukkan emosi, kesedihan. Jadi pokoknya intinya udah kamu terima aja apa yang di hadapan kamu gitu. Padahal nggak gitu loh, nggak gitu. Karena yang namanya laki-laki dan perempuan itu kan sama-sama manusia ya, sama-sama punya perasaan gitu, sama-sama loh. makan nasi. Ya kan? Nah, jadi toksiknya di sini itu adalah saat laki-laki itu dipaksa harus menerima keadaan, tegar gitu kan, teguh ya kan. Tapi dia nggak boleh untuk menunjukkan hal-hal yang sifatnya tuh sedih, yang sifatnya itu emosional gitu kan. Kenapa sih ya? Karena mungkin stigmanya, balik lagi ya, stigmanya ini kalau kita menunjukkan perasaan tuh ibaratnya hal yang feminim gitu. Jadi kontra dari maskulin kan feminim ya. Iya benar. Jadi kalau kamu menunjukkan perasaanmu gitu, itu seperti perempuan gitu katanya. Jadi secara nggak langsung laki-laki terbentuk, pokoknya aku harus strong gitu loh, harus nggak boleh kelihatan sedang bersedih. Jadi nggak apa-apa gitu. Padahal nggak tahu ya kita di hatinya dia gimana gitu. Nah itu sebenarnya toxic masculinity itu artinya laki-laki ini dipaksa gitu untuk bukan pakai topeng ya, apa sih? Jadi kayak berlaku ya laki-laki terusnya gini gitu. Ya pokoknya ini harus mengikuti harapan masyarakat ya. Laki-laki tuh harus kuat, laki-laki tuh harus nggak boleh cengeng, nggak boleh sedih. Nggak boleh katanya gitu. Iya. Padahal ya nggak apa-apa ya. Kalau mau cengeng, kalau mau nangis, maksudnya bukan cengeng ya, maksudnya kalau pengen nangis sekali-sekali mah nggak apa-apa. Meluapkan perasaan sedih. Iya, karena kan memang katanya juga ada yang bilang begini, katanya kalau perasaan tuh jangan dipendem, udah keluarin aja daripada nanti katanya istilah itu dia menggerogoti dari dalam gitu loh. Jadi ya kan? penyakit mental penyakit juga. mental benar-benar ini Ya ada lagi kan concern kita ke situ ya. Toxic masculinity itu secara nggak langsung atau secara langsung tuh berkorelasi gitu dengan yang namanya mental illness ya, kayak gitu. Jadi luapkan aja perasaanmu gitu kan, nggak apa-apa gitu. Anda mau lagi sedih denger lagu yang galau gitu kan, nggak apa-apa gitu, atau nonton film yang galau-galau nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan terus-terusan. Nah ini Bu Santi bahayanya kalau terus-terusan apa tuh namanya Pak Adri? Itu namanya apa ya? Melehoy itu. Kalau bahasa Sanskertanya itu melehoy namanya. Ya, jadi kalau dikit-dikit nangis gitu kan nggak boleh juga ya. Perempuan juga nggak boleh gitu kan, nggak boleh dikit-dikit nangis atau apa.
Yang pasti kayak gitu. Nah, toxic masculinity ini juga bisa negatif keluar nih, Bu Santi nih. Kalau misalkan kayak gini deh, kalau laki-laki itu dipaksa gitu, misalkan harus mendominasi, harus ini, artinya kan dia akan melahirkan generasi-generasi baru yang menindas. Nah, Benar nggak? Nah, betul, toxic betul. masculinity di sini selain ke dirinya sendiri, dia bisa keluar juga nih, ya nggak? Seperti misalkan kayak perempuan itu harus dipimpin laki-laki, perempuannya harus begini. Artinya tuh toxic masculinity artinya dia secara nggak langsung bisa menindas perempuan juga, Bu Santi, seperti itu. Betul nggak kira-kira? Iya betul, karena sudah didoktrin bahwa nilai-nilai yang sesuai, yang paling ideal adalah laki-laki itu mendominasi, Betul, berkuasa, betul. kuat, dan ada di atas dari posisi perempuan Betul. gitu. Padahal sebetulnya sih tidak begitu Tidak juga. begitu, betul, tidak begitu, karena memang awalnya masyarakat itu terbentuk kan bukan dari siapa yang di atas siapa yang di bawah ya Bu Santi ya, tapi adalah dari peran. Nih kalau yang sosiologi bener nggak nih gitu kan? Dari peran nih, misalkan Benar-benar. seorang laki-laki itu punya peran misalkan sebagai tulang punggung atau sebagai ya pokoknya dia yang tugasnya tuh keluar. Perempuan itu tugasnya tuh di dalam, tapi bukan dalam arti perempuan tuh nyuci, bukan, tapi Iya. lebih kepada tugas-tugas yang memang laki-laki nggak bisa lakukan ke sana. Nah, jadi perempuan ada di situ. Jadi sebenarnya kan setara tuh, hanya tugasnya aja beda gitu. Iya, Bener atau nggak kalau bisa kita bilang apa namanya, laki-laki itu di ruang publik kerjanya, Betul. sedangkan di perempuan itu cocoknya hanya di ruang domestik Ruang aja. domestik. Padahal nggak begitu Nggak juga begitu ya, juga Pak ya. ya. Banyak Banyak, juga banyak, udah banyak. pemimpin-pemimpin, Betul, terus betul, juga betul, wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang berkarirnya betul, sangat betul. baik, itu udah banyak Ya. sekarang. Gitu. Itulah. Jadi itu stigma toxic masculinity nih. Nah, kita kalau harus berarti bisa kita simpulkan kalau namanya mengajarkan nilai-nilai kemaskulinitasan yang terlalu berlebihan Terlalu gitu berlebihan, ya, yang tidak betul, yang betul. apa namanya, tidak mementingkan perasaan emosional iya, gitu iya. kan, mental si anak tersebut itu bisa Betul. kita sebut juga namanya maskulinitas hegemonik. Bisa kita lihat tawuran itu banyak kekerasan segala Betul, macam. Kalau betul, cewek yang betul, melakukan betul. kekerasan agak jadi aneh, agak nanti aneh. jambak-jambakan gitu Iya. ya. Ya, Agak-agak iya gemulai. betul. Tapi ini bisa jadi ya dari segi hegemonik masculinity yang tadi itu ditanamkan, jadi seolah-olah kayak cowok tuh harus siap untuk bertempur, ya enggak sih? Ya, kan betul, kayak betul. kayak mudah tersulut gitu loh. Dibentuk gitu kan, kayak seolah kamu ini harus siap untuk ini. Iya, Sebagai pokoknya. contoh kayak gini deh, misalkan aku pernah waktu kecil nih SD nih, kita cerita sedikit. Aku digangguin temanku tuh, terus aku bilang bapakku gitu kan, Pak, aku diganggu sama temanku gitu. Lawan saja gitu kan, lawan saja. Kalau diajak berantem, mau berantemin aja gitu loh. Jadi gitu loh, jadi kan seorang ayah itu pasti kan ngasih advice-nya gitu ya. Nggak tahu itu kalau di aku sih gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh dilawan kekerasan dilawan dengan kekerasan gitu. Tapi kan kenapa sih nggak ada jalan lain gitu kan? Misalkan kalau kita dibully mungkin bilang ke guru yang lebih punya otoritas di situ, nggak jangan kitanya yang langsung kan. Nah itu kan kurang pas juga tuh, apalagi generasi sekarang nih Gen Z nih ya. Udah ya, informasi udah terbuka nih. Kan kita juga tahu nih kan kalau toxic masculinity itu tuh. Nah, udah Ini. tadi apa namanya, penanaman nilai-nilai tadi, terus tadi kita bilang bisa berdampak kemana-mana ya, Iya, Pak Adri ya. kemana-mana tuh. Misalnya kalau kita dalam bersosial gitu kan pasti identik dengan hubungan-hubungan, interaksi. Hubungan. Aduh, Yes. emosionalnya sudah terbentuk. Yes. Kalau misalnya laki-laki itu selalu harus berkuasa, terus nanti nyangkutnya ke hubungan. Contohnya adalah ke lawan jenis gitu ya. Betul. Karena kan semakin besar anak laki-laki itu kan juga nantinya harus menikah Iya. gitu, atau bertemu dengan rekan kerja lawan jenisnya, segala betul, macamnya betul, gitu betul, kan. betul. Jadi penanaman nilai-nilai tadi itu jadinya membuat si laki-laki, pokoknya saya harus di atas perempuan, saya harus paling hebat, dominasi segala macam. Nah, menurut Pak Adri pandangan seperti itu gimana nih, Pak? Kan Pak Adri sendiri sudah menikah ya gitu. Apakah dominasi laki-laki tadi itu atau penanaman yang sedari kecil sudah tertanam di Pak Adri itu apakah
berdampak juga ke hubungan, ke relationship gitu. Yes. Nah, ini seru nih kalau kita ngomong relationship ya dengan masyarakat yang punya stigma terhadap toxic masculinity gitu kan. Intinya laki-laki itu egois, perempuan tidak mau mengalah. Ya kan? Itu kan akhirnya nanti terjadi gontok-gontokan gitu loh. Di mana perempuan dia merasa dia harus benar gitu kan. Ya enggak. Tapi aku nggak tahu ya perempuan harus benar itu stigma dari maskulinitas juga nggak sih? Sebenarnya kayak laki-laki menganggap perempuan harus selalu benar, laki-laki selalu salah. Tapi yang namanya dalam relasi yang aktual ya, relasi akta itu kan hanya ada di memes atau di curhatan-curhatan internet ya gitu. Tapi kalau di kenyataannya itu sebenarnya laki-laki itu karena terbiasa hidup dibesarkan dengan keadaan maskulinitas yang kayak gitu, jadi egonya laki-laki itu cenderung lebih besar gitu ya, jadi cenderung agak keras kepala sebenarnya. Tapi kalau dalam suatu relasi ya nggak mesti relasi percintaan tentu saja, tapi relasi bersekolah atau kerja itu kan ada hubungan antara laki dan perempuan ya, minimal ya saling memahami dari sudut pandang aja gitu ya kan? Sudut pandang dalam artinya kalau laki-laki tuh gimana sih cara mereka memandang dunia dari perempuan, terus perempuan juga laki-laki mandang perempuan tuh gimana sih cara mereka ini gitu loh. Oh mungkin sebelum pendekatan atau pengenalan gitu menyatukan visi misi hidup kita harus ya berbicara bincang-bincang tentang gender juga mungkin ya biar bisa saling menyamakan aliran atau pikiran gitu ya. Karena terkadang ada yang tadi saya bilang laki-laki yang memang sudah tertanam wah dia harus superior segala macam dan si perempuannya juga sekarang ada yang namanya istilah alpha female ya. Oh alpha female nih. Iya yang benar-benar. Setahu saya kalau alpha tuh nggak masuk sekolah. Jadi perempuan yang nggak pernah masuk sekolah itu alpha. Iya jadi maksudnya perempuan yang mandiri segala macamnya bisa. Kita adalah apa namanya posisinya juga bisa seperti laki-laki. Kalau orang yang apa namanya laki-laki yang sudah sangat maskulinitas sekali bertemu dengan perempuan yang kuat juga. Aduh gimana nih ya Pak Adri ya, berarti pendekatan itu juga penting juga memahami tentang gender, saling tukar pikiran tentang gender untuk menyatukan pikiran karena balik lagi kita sebenarnya kan ada ya sebenarnya kan kita balik lagi ya, kita kan setelannya sama-sama manusia sebenarnya, cara kerja otak kita tuh sama sebenarnya gitu. Hanya bedanya mungkin kalau secara laki-laki tuh dia ada yang namanya testosteron ya, yang mana dia lebih biologi nih. Ini ya, lebih secara nggak langsung dia ada agresivitas di situ. Cuman kan nggak mesti kayak gitu karena sekarang udah berubah gitu. Dimana hal-hal itu bisa dikondisikan dengan ya dialog gitu. Dengan dialog di mana sih? Maksudnya dari sudut pandangmu tuh kayak apa sih gitu? Pengen tahu. Jadi kita sebenarnya jangan menutup diri untuk karena berdasarkan ya dari gender nih misalnya kayak laki-laki pasti benar, perempuan pasti benar enggak. Tapi dari keterbukaan informasi dari kitanya aja gitu. Kalau kita ngobrol kan intinya kan ini saya jadi senam dulu. Ya, intinya tuh kan kalau ngobrol itu ada konektivitas gitu loh. Misalkan ya gimana? Intinya kan gimana mau sayang kalau ngobrol aja nggak pernah gitu. Iya, tadi kan Pak Adri udah singgung gitu. Dari biologinya. Nah, kalau dari sosialnya itu mungkin lebih ke didikannya. Benar. Si perempuan ini yang tadi saya sebut alpha female itu ya dia terbiasa dibesarkan oleh seorang ibu yang apa namanya? single parent gitu, kuat segala macam. Akhirnya anak perempuannya pun juga menurunkan hal-hal itu. Benar. Jadi sangat kompleks ya kita kalau ngomongin masyarakat karena semua tergantung dari backgroundnya masing-masing, dari suku, agama, nilai-nilai yang dianut, didikan, semua ya, didikan formal, informal itu termasuk gitu. Bahkan kadang-kadang bisa jadi nih misalnya kita ngomong tentang alpha female itu tadi kan Bu Santi sempat bilang ada yang namanya itu single parent gitu kan. Dan mungkin saja di situ dia tadinya nggak gitu, cuman karena dia punya ketidakpercayaan gitu terhadap laki-laki gitu, karena betul nih. Lack of lack of trust ya, kepercayaan gitu. Ya, tentang kepercayaan. Ini menarik juga nih tentang kepercayaan. Apalagi tadi kan udah singgung tentang apa namanya didikan, dari biologinya juga. Nah, sekarang tentang kepercayaan. Kadang-kadang nih Pak Adri, kita itu udah apa ya namanya?
lurus aja menjalani Lurus, hidup gitu iya. ya kadang-kadang. Nah terus kita akhirnya dipertemukan dengan lawan jenis segala macemnya, terus tertimpa masalah, terus jadinya Betul. tidak percaya sama si lawan jenis tersebut. Yes. Akhirnya timbul-timbullah Timbul. misalnya kalau contohnya perempuan ya punya masalah sama si laki-laki itu nggak percaya, nggak jadinya percaya. timbullah pikiran tentang si toxic masculinity. Itu juga Yes, bisa bisa menjadi jadi salah satu tuh. penyebab Betul. adanya si pikiran-pikiran toxic Pikiran-pikiran yang- maskulinitas Oke. tadi Iya, gitu. padahal sebenarnya mungkin aja laki-laki yang lain itu nggak Nggak toksik gitu. semuanya. Hanya kebetulan aja dia ketemu dengan Ketemunya. laki-laki yang cukup toksik gitu ya. Iya, Jadi kayak betul. ibaratnya ini hanya oknum gitu. Hanya Tapi oknum oknum. kok semuanya gitu. Enggak ya. Maksudnya kan, saya juga oknum dong kalau begitu kan ya. Tuh, tapi saya oknum yang toksiknya nggak tahu ya. Ya mungkin untuk karena kita relatif. Jadi ujung-ujungnya kan semua tuh yang kita bilang toxic masculinity itu mungkin gini, mungkin kalau kita bisa bilang yang namanya laki-laki itu ada sih kadar toksiknya tapi sedikit atau banyaknya tergantung dari kita sendiri, balik lagi sebagai seorang laki-laki itu gimana sih gitu. Mungkin karena semua orang tuh punya ego masing-masing Iya, kali ya, Pak, lebih benar, tepatnya betul, ada yang gitu. namanya ego, benar. Ego itu kan ya, ego kan sifatnya kan ini ya, sifatnya kan nggak kenal gender ya, dia tuh bisa kena siapa aja gitu loh. Apalagi kayak misal alpha female tadi mungkin ada ego yang cukup tinggi juga, dan memang juga ada ditambah sifat-sifat yang diwariskan gitu kan. Betul. Nah ini memang cukup kompleks ya. Cuman kalau misalkan kita bisa lihat ya mungkin dari teman-teman Gen Z yang nonton ya atau Pak Lurah gitu yang nonton, Pak Lurah Cicendo ya, Pak Lurah Cicendo yang nonton bisa jadi gitu. Kita sama-sama belajar gitu ya. Bagaimana sih kita untuk intinya tuh melihat orang tuh jangan langsung ke gendernya dulu, tapi dari apa yang dia punya. Dalam artian punya tuh bukan materi ya, tapi kapasitas dia berpikir gitu. Terus pandangan hidup dia gimana. Mungkin disebutnya gitu ya. kita berempati dulu Empati, ya. betul. Ada ruang empati. Ruang empati Kepada orang lain supaya right. kita bisa menghargai Betul, orang lain. iya, Kemudian iya. juga bisa menghargai yang tadi kita bicarakan lawan Lawan jenis betul, kayak gitu. betul. Ya, jadi kan alangkah lebih menyenangkan ya kalau hidup ini tuh saling memahami ya kan. Saling Intinya sih pembicaraannya kita ke situ aja ke ya. situ memahami kan. Jadi mau Anda maskulin atau feminin sebenarnya nggak jadi masalah ya di hari ini karena itu Iya. semua kan balik lagi tuh bukan hanya maksudnya itu kan ekspresi gender gitu kan. Dan berasal dari background masing-masing Background individu masing-masing gitu, betul. Jadi satu hal yang tidak boleh lepas dari itu Iya. adalah adanya empati tadi empati, ya, Kak. betul. Kita Harus saling empati. memahami satu betul, sama betul. lain, kemudian menghormati dan Yes, semua yes, itu yes. terkadang tidak tidak berjalan Dengan mulus. dengan mulus. Ada batu kerikil tajam yang selalu bersiap sedia. Jadi untuk semua orang pasti gitu akan kan. ketemu masalah Ketemu, dan semua iya. orang itu bukan orang toksik atau apa ya, Nah. karena terkadang ya ada pikiran-pikiran yang berbeda Yang aja. berbeda aja gitu kan. Jadi istilah toxic- jangan baper iya. gitu kan. Jadi istilah toksik ini kan sebenarnya juga bisa jadi kan istilah toksik itu juga lahir dari orang yang toksik sebenarnya. Jadi Nah itu bisa juga kalau jadi- toksik ketemu toksik kan agak susah juga Iya, ya, nggak Pak bisa. Adi, Kita ya. nggak bisa kayak pelajaran matematika gitu. Kalau minus ketemu minus jadi plus nggak bisa. Gitu. Iya. Kalau toksik ketemu toksik ya jadi double toxic gitu kan. Nah itu dia jadi kan nanti jadi akan pencemaran lingkungan gitu kalau toksik memproduksi semua kan gitu. keturunan yang juga Iya. nantinya bagaimana kan Betul, bisa kita pertanyakan betul, lagi nanti. betul. Nah ini oke, berarti itu bahasan tentang toxic masculinity dan sekilas ya satu mengenai gender. Nah ini sekarang kita langsung aja masuk ke conclusionnya. Nah conclusion dari pembicaraan kita nih apa sih? Apa nggak ada konklusinya gitu? Sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin apa namanya maskulinitas, Yes, maskulinitas, hegemoni, hegemoni, kemudian apa? Apa yuk? Ya pokoknya semua orang itu pastinya rentan ya ketemu betul, dengan ketemu. orang-orang toksik. Yes, Artinya yes, kita yes. dari sekarang juga harus melatih. Harus melatih ya, melatih diri kita ya, betul. Apalagi generasi sekarang ya katanya kan apa-apa dicap toksik, padahal belum tentu ya, belum tentu hal itu toksik, bisa jadi ya kalian sendiri yang toksik gitu ya. Nggak kerasa ya gitu obrolan kita ini kurang lebih sudah
cukup banyak ya yang diobrolin mengenai toxic masculinity. Kalau misalkan teman-teman Gen Z atau teman-teman dari planet Jupiter mau penasaran lagi dengan After School ya, bisa ya kita ikuti terus ya. Mana tahu nanti kita akan ngundang-undang pembicaranya, seperti pembicaranya yaitu jerapah Madagaskar misalnya, ataupun macan ini ya, macan Zimbabwe tutul dari kutub utara gitu ya. Nah, itu bisa kita akan datangkan lagi nanti ya. Oke, kalau begitu stay tune di podcast After School ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana sih. Iya, jangan kemana-mana, tonton episode selanjutnya. Adios amigos. Bu Santi mau adios juga? Dadah. Adios di sini ya. Nanti besok-besok adios ya. Adios amigos. Coklatos pasti lezatos.